Selamat datang di ibadah online Immanuel Assembly of God pada hari ini. Kami berdoa saudara setia selalu sehat dan diberkati Tuhan. Stay safe. Informasi untuk saudara bahwa kami sudah memulai ibadah kami di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang. Dan kami mengundang saudara untuk hadir beribadah bersama kami di gereja Immanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Dan untuk informasi juga untuk mendaftar nama saudara, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di 644 555 66. Dan kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan face mask. Dan jangan lupa download Trace Together. Semoga kita semua bisa merasakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan yang baik, biarlah kita mau membuka hati kita. Bapa, Engkau menolong kami supaya di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami juga Tuhan boleh menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, hidup, tumbuh, dan berbuah berkali lipat. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita menyambung dari perjalanan kita dari kitab Keluaran, mempelajari kitab Keluaran. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Musa diutus Tuhan. Dan cukup luas dari pasalnya yang kedua ayat 23 sampai dengan pasalnya yang keempat ayat yang ke-17. Sedikit
mundur, kita hanya melihat sebagai latar belakang. Di dalam kitab Keluaran yang pertama diceritakan tentang bagaimana Israel itu datang ke Mesir pada mulanya tentunya melalui Yusuf, yang akhirnya dia boleh menjadi mangkubumi atau seperti Perdana Menteri begitu di Mesir. Dan di dalam waktu kelaparan, Yakub bersama dengan keluarganya datang ke Mesir dalam jumlah hanya 70 orang. Kemudian dikatakan bangsa Israel bertambah banyak dan kemudian bangkitnya raja lain sehingga bangsa Israel mulai mengalami penindasan, kerja paksa. Ya, dan bukan hanya itu, penderitaannya dilanjutkan dengan dibunuhnya setiap bayi laki-laki Israel. Kemudian lanjut dengan Keluaran pasal yang kedua, diceritakan tentang Musa yang lahir, kemudian disembunyikan, dihanyutkan di sungai Nil, kemudian Musa dipungut oleh putri Firaun yang bernama Hatshepsut, dan kemudian Musa diasuh oleh ibunya sendiri. Musa dididik, dibesarkan di istana. Kemudian Musa akhirnya membunuh orang Mesir dan Musa ditegur dan ditolak oleh orang Ibrani. Kemudian Musa melarikan diri ke Midian dan Musa menikah dan mempunyai anak. Itu adalah Keluaran pasal 1 dan Keluaran pasal 2 yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dan mari kita sekarang melihat, mempelajari dari bagaimana Musa diutus Tuhan. Kelanjutan daripada Keluaran pasal 1 dan pasal 2. Saudara, sebelumnya saya hanya mau memberitahukan tentang bagaimana masa-masa di dalam umur Musa yang sangat penting. 40 tahun Musa hidup di istana Mesir, dididik dalam hikmat Mesir. Setelah itu ia membunuh orang Mesir, kemudian lari ke Midian. Itu dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 sampai dengan 23. Kemudian 40 tahun selanjutnya di dalam pelarian ini Musa tinggal di Midian. Selama 40 tahun Musa menikah dengan Sipora, diberi 2 anak, dan kemudian dia menggembalakan domba, pekerjaan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Musa menggembalakan domba, kemudian setelah itu dalam usianya yang ke-80 tahun, Allah mengutusnya untuk membebaskan Israel. Dan pada waktu inilah yang akan kita pelajari sebentar, tetapi saya lanjutkan sedikit bahwa 40 tahun kemudian setelah Israel dibebaskan, Musa memimpin umat Israel yang akhirnya gagal masuk ke Kanaan sehingga akhirnya harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Jadi tepat dituliskan di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7, Musa mati pada waktu dia berusia 120 tahun. Nah, mari kita melihat, mempelajari bagaimana di dalam Allah mengutus Musa ini. Pembahasan yang pertama kita melihat bahwa Allah berbicara kepada Musa. Ya, yang pertama Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Itu dituliskan di dalam pasalnya yang kedua ayat 24 yang belum kita bahas waktu kita mempelajari Keluaran pasal 2. Kemudian berikutnya Allah menampakkan diri di Gunung Horeb melalui semak duri yang menyala tapi tidak terbakar atau tidak hangus. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh Musa menanggalkan kasutnya, dan setelah Allah memanggil Musa, Allah menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya, dan setelah itu Allah mengutus Musa. Saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua dituliskan demikian.
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi di dalam perjanjian lama Allah berbicara melalui nabi-nabi. Allah berbicara kepada Musa, Allah berbicara kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi di dalam ayat yang kedua, Ibrani pasal 1 mengatakan demikian. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, di dalam masa perjanjian lama, seringkali Allah bertemu dengan seseorang yang dia memilihnya, yang disebut sebagai nabi, untuk mengutarakan apa yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya. Tetapi dikatakan oleh penulis Ibrani yang diduga kuat itu adalah Paulus, dikatakan bahwa pada zaman di mana dia ada sampai dengan saat ini, Allah berbicara melalui anaknya. Allah berbicara kepada kita melalui apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak berbicara, Allah berbicara. Allah berbicara melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Mari saudara kita belajar untuk mendengarkan apa yang Allah berbicara. Itu saja poin yang saya hanya ingin tambahkan dan aplikasikan. Dan Allah berbicara kepada Musa demikian. Kita melihat sedikit dari pasal yang kedua sebagai latar belakang. Dikatakan di bagian yang pertama ini Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Dituliskan di dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, sekali lagi saya katakan, Allah mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Orang Israel berteriak. Pada waktu itu orang Israel mengalami penderitaan. Bahkan kalau kita melihat 40 tahun sebelumnya, pada waktu zaman Musa masih bayi, dan ini 40 tahun berikutnya, waktu Musa berusia 80 tahun, pada waktu itu orang Israel, jadi 80 tahun sebelumnya, 40 tambah 40 sebelumnya, orang Israel sudah mengalami penganiayaan yang luar biasa, kesesakan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, sebelum-sebelumnya dituliskan dalam kitab Keluaran memang dimulai daripada masa itu. Tetapi sebelumnya orang-orang Israel sudah mengalami penganiayaan. Tetapi kita melihat pada waktu Allah mengingat, dikatakan dimulai dari Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita melihat apa sebenarnya perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam pasalnya yang pertama, saya menceritakan sedikit bahwa Allah memberikan tanah Kanaan itu untuk keturunan Abraham. Itu dituliskan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 7 dan Kejadian 17 ayat 8. Saya singkat saja katakan di sini bahwa seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Itu dikatakan kepada Abraham. Dan kemudian bukan hanya itu. Allah memberitahukan bahwa mereka, keturunan Abraham dikatakan akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara, di dalam pelajaran yang sebelumnya
kita mempelajari bahwa Allah mempunyai tujuan. Sekurang-kurangnya inilah tujuannya, bahwa Allah memberi waktu bagi bangsa itu untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar, sehingga mereka bisa mengalahkan orang-orang yang jahat di Kanaan. Kemudian perlu untuk dipisahkan mereka dari orang-orang Kanaan, orang Amori yang jahat ini, supaya mereka tidak saling mengawinkan, dan mereka menjadi bangsa yang campur aduk. Tuhan mau menjaga kemurnian keturunan Abraham. Dan selain itu, ini merupakan gambaran rencana pembebasan manusia dari dosa, yaitu pada waktu mereka dilepaskan malam sebelumnya, Allah menyuruh mereka menyembelih domba Paskah. Baik, selanjutnya saudara, Allah menampakkan diri di Gunung Horeb kepada Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai dengan 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saudara, untuk semak duri itu terbakar di padang gurun itu menjadi pemandangan yang biasa. Oleh karena mungkin terlalu panas terik, ya, itu menjadi pemandangan yang biasa. Tetapi hari itu pada waktu Musa memperhatikan, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Karena Musa melihat semak duri itu menyala, ada api tetapi tidak terbakar. Artinya tidak hangus. Dan itu yang membuat Musa akhirnya menyimpang dan dia mendekat kepada pemandangan itu, yaitu semak duri tersebut. Dan pada waktu itulah Allah memanggil dia, Musa, Musa. Dan di situ dikatakan Musa disuruh untuk menanggalkan kasutnya. Dikatakan sebab di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Mengenai menanggalkan kasut, saudara, ada banyak orang-orang ahli teologi yang coba untuk menerangkan tentang bagaimana Musa harus menanggalkan kasut karena ini, karena itu. Tetapi saya hanya mau menyoroti dua hal yang mungkin ini bisa menolong kita. Yang pertama, itu diutarakan tentang kekudusan Allah dan bagaimana kekotoran manusia, ya. Dan kasut itu merupakan bagian yang kotor, di mana setelah berjalan banyak debu, dan itu dikatakan dia perlu menanggalkan kasutnya. Tetapi ini ada bagian yang tidak kalah pentingnya. Di dalam kitab Rut itu diceritakan tentang bagaimana orang yang melepaskan hak, ya, melepaskan hak sebagai penebus itu harus menanggalkan kasutnya. Nah, saudara bisa baca ayat ini, saya cantumkan di dalam PowerPoint ini, di dalam Rut pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai yang ke-8. Jadi dengan kata lain, di sini kalau kita mengambil dari pengertian ini, yang pertama, Allah menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya, itu berbicara tentang kekudusan Allah sendiri. Allah ingin Musa menanggalkan kehidupannya, kehidupan lamanya, dan kemudian yang kedua untuk menanggalkan haknya, di mana dia tidak memiliki hak lagi. Hak itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Nah, kemudian Allah memperkenalkan dirinya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 dari Keluaran pasal 3 dan ayatnya yang ke-14. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya di dalam ayatnya yang ke-6. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kemudian ayatnya yang ke-14 dikatakan, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, pertama, waktu Allah berkomunikasi dengan Musa, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah daripada nenek moyang Israel. Bayangkan saudara, selama 400 tahun mereka hidup di Mesir, mereka hidup di dalam penganiayaan, mereka hidup di dalam masa yang sangat berat. Bagaimana mungkin mereka mengingat kembali tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi
di dalam kesulitan itu juga mereka tahu adalah Allah orang-orang Mesir. Oh, orang Mesir itu menyembah Allah-Allah, dan Allah-Allah orang Mesir ini ada namanya. Mesir memiliki Allah yang banyak. Nanti waktu kita berjalan lebih lanjut kita akan mempelajari bagaimana Mesir memiliki begitu banyak Allah-Allah dan memiliki nama. Itu sebabnya Musa bertanya kepada Allah. Kalau mereka bertanya, siapa namamu? Dan kemudian Allah mengatakan demikian, aku adalah aku. Di dalam bahasa Ibraninya itu berbicara, dikatakan tentang, di dalam kata yang dituliskan sebagai Anihu, atau sering disebut sebagai Yahweh. Ya, dan saya tidak menjabarkan ini terlalu luas, tetapi saya hanya mau menerangkan bagaimana hubungan penampakan diri Allah ini dengan Yesus. Pada waktu itu dikatakan, di dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai ego eimi. Nah, saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat 7, saya bacakan aja bagian ayat yang ke-6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Saudara, kata ego eimi dipakai di sini. Dan kemudian ini berbicara tentang pelepasan Israel yang akan dilepaskan dari Mesir. Dan pada waktu Allah akan melepaskan orang Israel dari penawanan di Babel, melalui Yesaya, Allah sekali lagi mengatakan siapa dirinya. Dikatakan di dalam Yesaya 44 ayat 6, kata Anihu di sini sekali lagi muncul, atau ego eimi. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Saudara, Allah yang membebaskan Israel dari Mesir, Allah yang membebaskan Israel dari Babel, Allah yang menyatakan dirinya yang membebaskan umatnya dari dosa. Siapa itu? Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai dengan ayat 59. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan kata yang dipakai di sini adalah ego eimi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara, kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus ini dinyatakan kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mempertanyakan, pada waktu Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Dan dikatakan sebenarnya Yesus akan memerdekakan mereka. Tapi kemudian mereka merasa bahwa mereka bukanlah orang-orang yang menjadi hamba, mereka adalah orang-orang yang merdeka. Tetapi Yesus berbicara tentang perbudakan dosa. Dan disinilah sebenarnya Yesus memperkenalkan bahwa dia adalah ego eimi. Dia adalah yang pernah membebaskan Israel dari tangan orang Mesir, yang menyatakan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Dia yang pernah menyatakan dirinya melalui Yesaya bahwa dia akan membebaskan orang Israel dari tangan Babel. Dan kali ini Allah sendiri sebagai ego eimi, Yesus yang ada di hadapan orang-orang Yahudi yang akan membebaskan mereka dari dosa. Dan di dalam Injil Yohanes 2 tahun yang lalu kita mempelajari di jemaat tentang bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai ego eimi. Ada 7 hal yang dituliskan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Saya tidak akan menerangkan di sini, tetapi mari kita merenungkan sejenak. Sebelum pengutusannya, Musa harus tahu siapa Allah yang menamakan dirinya
aku adalah aku. Allah yang berbeda dengan Allah-Allah yang di Mesir. Saudara, Allah yang hanya dikenal sepertinya ada, tetapi tidak mewujudkan dirinya, tidak bekerja apa-apa, tidak bertindak. Tetapi Allah sebagai Allah, aku adalah aku. Allah mengatakan, ini aku ada dan aku bekerja. Sampai dengan hari ini, Allah ada dan Allah bekerja. Nah, Allah yang sedemikian inilah yang mengutus Musa. Dan mari kita nanti mengaplikasikan dengan diri kita. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, 8, dan 10. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, Musa memiliki banyak alasan. Dan saya menuliskan di sini ada 5 alasan untuk dia tidak mau berangkat seperti apa yang Tuhan suruh. Yang pertama, Musa mengatakan di dalam ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Allah tidak perlu menjelaskan siapa Musa. Allah tahu betul siapa Musa dengan kegagalannya. Dan selama 40 tahun Musa mungkin sudah berhenti untuk memiliki pengharapan apa-apa, kecuali hanya mengembalakan domba dan tinggal di Midian bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi Allah tidak mempermasalahkan siapa Musa. Allah hanya menunjukkan siapa dirinya. Allah mengatakan, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kemudian Musa beralasan lagi. Di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 kita membaca alasan Musa dan jawaban Tuhan. Saya tidak baca semuanya, tetapi ini yang dikatakan oleh Musa. Bagian PowerPoint ini ada warna hijau. Bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab? Disinilah yang tadi saya terangkan. Allah menjawab, aku adalah aku. Akulah aku yang telah mengutus engkau, maksudnya yang mengutus Musa kepadamu. Dan saudara, di sini kita tahu sekali lagi Allah menyatakan dirinya bahwa dia ada. Dia mendengar penderitaan orang Israel dan dia mengingat apa yang dijanjikan kepada Abraham. Allah tidak pernah lupa, tetapi Allah punya waktunya sendiri. Kita tidak bisa mempercepatnya atau memperlambatnya. He has his own time dan dia tidak pernah terlambat. Kemudian keberatan yang ketiga, saudara. Dikatakan di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 2. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Saudara, sebelumnya di dalam Fatsal yang ketiga ayat 19, Allah berbicara demikian kepada Musa. Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Musa tidak mempersoalkan dengan hal itu. Tetapi yang Musa persoalkan adalah bagaimana kalau mereka tidak percaya. Saudara ingat bahwa bagaimana Musa lari dari Mesir ke Midian. Itu pertamanya pada waktu setelah dia membunuh orang Mesir dan waktu dia diketahui oleh orang Ibrani, yaitu orang Israel. Keesokan harinya dikatakan, orang Israel ini mengatakan kepada Musa, siapa engkau? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Dan inilah yang tidak pernah dilupakan 40 tahun yang lalu, saudara. Tetapi Musa masih ingat bahwa dia mengalami penolakan
rejection. Dan itu sangat menyakitkan. Itu sebabnya dia takut akan penolakan ini. Dan itu seringkali yang terjadi dalam kehidupan manusia. Penolakan, rejection. Itu yang membuat orang begitu merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dia merasa tertolak. Tetapi Tuhan menjawab, apa yang ada di tanganmu? Dan kemudian Musa mengatakan tongkat. Dan Tuhan mengatakan, aku akan melakukan mujizat. Dengan tongkat itu saja. Kemudian Musa disuruh melepaskan menjadi ular dan memegang kembali menjadi tongkat. Kemudian Allah mengatakan, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Kemudian dikeluarkan, tiba-tiba tangannya kena kusta. Kemudian Tuhan mengatakan, masukkan kembali, dikeluarkan, kemudian pulih. Dan Tuhan juga mengatakan, kalau mereka tetap tidak percaya, ambil air sungai Nil, curahkan ke air, maka air itu akan menjadi darah. Dan itulah yang menjadi tanda bagi Musa saat itu. Tetapi saudara, Musa tidak pernah berpikir lebih lagi kecuali dia memiliki alasan. Dan dia katakan demikian selanjutnya, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dia lari kepada kenyataan pertama, dia takut ditolak. Kemudian dia katakan bahwa dia tidak pandai bicara. Saudara, ada yang mengatakan, para teolog mengatakan, oh Musa itu orang yang gagap. Tetapi ada yang mengatakan, oh itu tidak berbicara tentang gagap. Tetapi Musa takut bahwa dia memang bukan orang yang bisa memberikan kata-kata yang baik. Atau mungkin bisa berpidato, bisa berkata-kata di depan orang. Tetapi kita melihat apa yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada hambanya bahwa siapakah yang membuat lidah manusia? Dan Tuhan mengatakan, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Dan yang terakhir, saudara, tidak bisa membujuk Musa. Tidak bisa meyakinkan Musa. Musa terus memberikan alasan-alasan keberatannya. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa merasa bahwa bukan dirinya. Dan pada waktu itu dikatakan, bangkitlah murka Tuhan. Dan Tuhan katakan, bukankah di situ ada Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan ia akan menjadi penyambung lidahmu. Tetapi di dalam hal ini Allah tidak beralih kepada Harun. Allah tetap mau Musa yang melakukan, yang diutus adalah Musa. Tetapi Harun hanya menjadi penyambung lidah. Saudara, bagian daripada pengutusan Musa ini berhenti sebelum Musa berangkat dan akhirnya menemui Harun, menemui para tua-tua Israel, menemui Firaun yang akan kita pelajari berikutnya. Tetapi ini yang saya akan kutip dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, kita perhatikan di bagian ini. Dalam kesimpulan, kita tahu Musa meresponi Allah. Musa berangkat. Dan kalau saudara merenungkan sebentar, saudara menutup mata. Kalau saudara mendengar Musa, apa yang saudara pikirkan? Mungkin ada yang memikirkan, Laut Teberau dibelah. Mungkin ada yang memikirkan, oh dia memimpin umat Israel. Dia memecahkan gunung batu dan keluarlah air. Banyak hal, banyak mujizat yang Allah lakukan di dalam dan melalui Musa. Itu hanya karena
setelah dia berbantah-bantah, setelah dia beralasan, berkeberatan, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk setuju dengan Allah. Keputusan inilah saudara yang sangat penting, yang menyebabkan bagaimana kitab Keluaran itu dengan indah ditulis, disusun dengan luar biasa, sehingga akhirnya dengan tangan yang teracung Allah membebaskan umatnya. Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Saudara, Allah berbicara kepada Musa, Allah juga bisa berbicara kepada kita. Dalam masa pandemik ini, orang mungkin berpikir, orang selalu berfokus kapan masa ini berlalu. Tetapi mari saudara, biarlah kita kembali memikirkan apa rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Karena rencananya setiap kali kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, fokus Allah adalah kepada keselamatan. Fokus Allah adalah kepada pembebasan manusia, bukan kenyamanan. Mari kita kembali memiliki fokus yang sama dengan Allah. Biarlah dalam masa pandemik, masa di mana COVID ini tidak bisa terkendali, sementara saat ini vaksin tetap dilakukan, kita berdoa supaya ini boleh berhasil. Tetapi lebih dari itu, biarlah ini boleh menjadi kesempatan buat kita untuk kita setuju dengan rencana Allah. Berdoa supaya Tuhan juga mengutus kita di tengah-tengah penderitaan manusia ini untuk kelepasan manusia dari dosa. Mari kita berdoa saudara. Ya Tuhan, adapun Allah, jalanmu sempurna, janjimu adalah murni. Engkau yang menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padamu. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Engkaulah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Engkau yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Engkau memberikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Engkau memberikan tempat lapang untuk langkahku. Dan mata kakiku tidak goyah. Inilah kami Tuhan. Sesuai dengan rencanamu, utuslah kami. Apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya firman hari ini telah memberkati dan menguatkan saudara. Persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Untuk persembahan, saudara bisa scan di QR Code yang sudah tersedia. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan di QR Code yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.